Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko pasar. Definisi risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan kondisi situasi pasar di luar dan kendali perusahaan. Risiko pasar itu disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930, ekonomi Indonesia 1997 sampai 98, Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage tahun 2007, Thailand pada saat Bank Sentral melakukan devaluasi BED, Perang Teluk Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada konstitusi dan perusahaan. Jika suatu situasi dan kondisi tersebut masih berada di dalam posisi kendali manajemen, maka itu masih dianggap aman. Namun jika sudah berada di luar kendali, maka perusahaan akan mengalami permasalahan baik secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki perusahaan maksimal untuk meminimalisir dan bahkan berusaha menghilangkan risiko pasar. Walaupun secara fakta pada risiko pasar terjadi, beberapa perusahaan harus melakukan strategi merger, akuisisi, perampingan, divestasi, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat, diversifikasi horizontal, dan sebagainya. Di mana tujuannya ada beberapa sebab, salah satunya adalah menyelamatkan perusahaan. Nah, keputusan yang dilakukan dalam penyelamatan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan atau future aspect. Merupakan salah satu dasar keputusan yang akan dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu yaitu bersifat sustainability. Dengan mengamati dan memahami suatu perusahaan secara kompleks, baik secara internal dan eksternal, adalah menjadi syarat mutlak seorang manajer yang profesional adalah dimana jika ia bisa memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Nah, lalu ada bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar itu secara umum ada dua bentuk, yaitu general market risk dan specific market risk. Yang pertama dulu, general market risk atau risiko pasar secara umum. Dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakannya atau tight monopolies, kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrument atau berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Nah, yang kedua tadi ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk itu suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau berbagai bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilaian di mana lembaga penilaian tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa mereka mengumumkan suatu PT memiliki kinerja yang rendah, memiliki utang yang besar, sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaannya tersebut langsung jatuh dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan ekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah berbentuk perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Dengan begitu mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke dalam bank. Contoh, pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi perbankan tersebut. Menaikkan suku bunga kredit terutama jika sliding rate, perhitungan bunga kredit secara sliding rate adalah perhitungan pada pembebanan bunga secara sliding rate yang mana disesuaikan dengan menurutnya pasar besar nilai
pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang akan dilakukan oleh debitur. Nah, salah satu pihak arjen dianggap langsung berhubungan dengan interest rate. Related instrument adalah perbankan. Dengan begitu mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Contoh, pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Nah, perhitungan bunga kredit secara sliding rate adalah hitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan penurunan besar nilai pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Nah, ada kategori yang masuk general manager risk, market risk. Yang pertama, beberapa sebab yang menimbulkan terjadi general market risiko pasar secara umum itu foreign exchange risk. Dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal yang berada dalam pengawasan Menteri Keuangan melalui Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasar uang, money market, berada di dalam pengawasan Gubernur Bank Indonesia atau BI. Pada prinsipnya, kedua bentuk pasar ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, pengertian pasar keuangan atau financial market adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berbagai yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang atau currency. Seperti yang dilakukan di pasar uang, capital market dan money market saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Karena itu, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada dalam kondisi yang diharapkan. Lalu ada foreign exchange risk, bagaimana dari money market aktivitas perdagangan ini mengalami peningkatan yang signifikan berbagai negara di dunia. Selanjutnya ada interest risk. Suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada commodity position risk. Risiko perubahan nilai komoditi adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi yang akan semakin parah pada barang komoditi tersebut telah terkait kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau commodity kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi, lalu terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, campur tangannya financial authorities, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, lalu ada likuiditas pasar, dan terakhir suburnya kegiatan arbitrage adalah prosedur pembelian produk di pasar secara simultan pada harga serendah mungkin dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks forex, produser ini kemungkinan para trader untuk mengambil keuntungan yang perbedaan harga mata uang asing dalam jangka waktu yang singkat. Dan yang terakhir ada equity position risk. Risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan, stock and share, mengalami perubahan dari biasanya sehingga perusahaan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Politik risk, sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Baik, terima kasih.